satu, action. Two hours later. Halo semua, halo kakak-kakak, ibu atau bapak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait materi yang ditugaskan di mata kuliah akuntansi keuangan 2, di mana materi ini terkait dengan pasar modal. Sebelum kita lanjut ke materi, bolehkah saya bertanya tentang apakah kalian mengetahui apa itu pasar modal? Apa aja sih yang ada di pasar modal itu? Terkait apa aja sih di pasar modal itu adanya? Dan lembaga-lembaga apa saja yang ada di pasar modal tersebut? Apakah kalian tahu atau ingin tahu? Maka dari itu stay tune terus di video kami. Di kesempatan kali ini, saya Sabrina Hoiria akan mempresentasikan atau menjelaskan pengantar dan definisi tentang pasar modal. Definisi pasar modal. Sebelumnya pasti kalian sangat familiar dengan kata-kata pasar modal. Maka dari itu, untuk definisi pasar modal adalah pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Di pasar modal terdapat berbagai instrumen seperti saham, terus ada juga obligasi, ada reksadana, dan ada ETF. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan dengan teman-teman saya dan akan dibahas secara tuntas tentang tadi yang saya bilang, di pasar modal itu ada obligasi, ada investasi. Maka dari itu selengkapnya akan dijelaskan dengan saya dan teman-teman saya. Maka stay tune terus di presentasi kelompok 2. Hai, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febri. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal dan mekanisme perdagangannya. Nah, instrumen utamanya itu meliputi saham sebagai bukti kepemilikan, obligasi sebagai surat utang, reksadana sebagai wadah investasi kolektif, dan ETF yang diperdagangkan seperti saham. Nah, perdagangan saham itu dilakukan melalui sistem JATS dan melibatkan aturan seperti fraksi harga, auto rejection, dan penyelesaian transaksi T+3. Nah, untuk lembaga pendukungnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Agam Puspita dengan NIM 2110 1120 1465. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai struktur pasar modal di Indonesia. Pasar modal diawasi oleh OJK, perdagangan diselenggarakan oleh BEI, penyimpanan efek dikelola oleh KSEI, dan proses clearing dijamin oleh KPEI. Investor juga mendapatkan perlindungan melalui akses untuk memantau portofolio serta CPF yang melindungi aset dari risiko kehilangan kustodian. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya Albertus Saverius. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian, seperti menyediakan pendanaan bagi perusahaan, meningkatkan lapangan pekerjaan, serta memperluas kepemilikan aset, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, edukasi pasar modal sangatlah penting agar masyarakat dapat berinvestasi dengan aman dan terhindar dari penipuan. Demikianlah perkenalan dari kelompok kami dan pembukaan materi. Selanjutnya, mari kita bahas materi lebih luas lagi. Let's go! Halo guys, saya Sabrina Hoiria. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep investasi, inflasi, dan dampaknya. Investasi sangat familiar gak sih untuk kita-kita? Tapi kalian tahu gak sih investasi itu apa?
Investasi merupakan kegiatan menempatkan sejumlah dana pada instrumen tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Aktivitas investasi dilakukan untuk melawan laju inflasi yang menyebabkan nilai uang menurun dari waktu ke waktu. Karena itu, investasi dipandang sebagai strategi penting dalam mencapai tujuan finansial jangka panjang. Nah, dari penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa investasi itu sangat penting, guys. Selain mendapat keuntungan, juga kita akan bisa melawan laju inflasi yang dimana nilai uang turun-menurun dari waktu ke waktu. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dapat membuat nilai uang melemah dari tahun ke tahun, maka dari itu masyarakat perlu berinvestasi agar daya beli tetap terjaga. Oke, untuk pengertian pasar modal itu adalah merupakan sistem yang mempertemukan pihak yang membutuhkan investasi dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana untuk berinvestasi melalui instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan, wahana investasi bagi masyarakat, dan sarana penyebaran kepemilikan perusahaan yang meningkatkan transparansi dan profesionalisasi di industri keuangan. Selanjutnya ada instrumen pasar modal, dan dalam instrumen pasar modal itu ada 4. Yang pertama ada saham. Nah, saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan dan memberikan hak atas keuntungan serta aset perusahaan. Dan yang kedua ada obligasi. Nah, obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang memberikan kupon dan pelunasan pokok pada waktu tertentu. Dan yang ketiga ada reksadana. Nah, reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek. Dan yang keempat ada ETF atau Exchange Trade Fund. Nah, itu adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa seperti saham. Mekanisme perdagangan saham. Perdagangan saham di BI dilakukan melalui sistem elektronik JATS NextG yang mengimplementasikan mekanisme continuous auction. Investor melakukan transaksi melalui anggota bursa atau sekuritas, dan penyelesaian transaksi dilakukan pada tanggal 3 hari setelahnya. Adanya aturan biaya transaksi, fraksi harga, auto rejection, dan jam perdagangan yang harus dipatuhi oleh investor di pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal Indonesia ada 4. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut OJK. Tugasnya yaitu mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan termasuk pasar modal agar berjalan adil, transparan, teratur, dan akuntabel. Setelah OJK, yang kedua yaitu ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang bertugas untuk menyelenggarakan perdagangan efek di Indonesia dan membuat peraturan terkait pencatatan, perdagangan, serta keanggotaan bursa. Yang ketiga yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang bertugas mengelola penyimpanan efek secara elektronik melalui sistem kustodian sentral serta menyediakan fasilitas akses bagi investor. Setelah itu yang terakhir ada Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI, di mana menjamin penyelesaian transaksi melalui layanan clearing dan penjaminan efek. Nah, guys, dari itu dapat disimpulkan ada 4 ya guys, struktur pasar modal. Ada OJK, ada BEI, ada KSEI, dan ada KPEI.
Baik, untuk slide selanjutnya yaitu perlindungan investor. Perlindungan investor dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akses. Akses acuan kepemilikan sekuritas adalah fasilitas yang disediakan oleh KSEI agar investor dapat memantau portofolio, efek, mutasi, dan saldo secara langsung, sehingga meningkatkan transparansi dan keamanan investasi. Yang kedua adalah SIPF, Security Investor Protection Fund. SIPF memberikan perlindungan kepada investor terhadap resiko kehilangan aset pada kustodian. Perlindungan ini memiliki batas tertentu dan tidak mencakup kerugian akibat fluktuasitas harga pasar. Selanjutnya ada investasi sebagai strategi menghadapi perubahan ekonomi. Nah, perubahan kondisi ekonomi global maupun nasional menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam mengelola aset secara komprehensif. Nah, salah satu tantangan utama adalah inflasi yang cenderung meningkat setiap tahun. Nah, inflasi ini tuh menyebabkan nilai real uang menurun sehingga daya beli masyarakat itu menjadi melemah. Nah, dalam konteks ini, investasi menjadi sebuah strategi pengelolaan keuangan yang penting karena memberikan peluang bagi individu untuk mengembangkan nilai aset melebihi tingkat inflasi. Peran pasar modal di sini ada beberapa, salah satunya yaitu sarana menghimpun dana masyarakat yang disalurkan dalam kegiatan-kegiatan produktif. Selanjutnya, pasar modal memberikan peluang kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kemajuan perekonomian negara. Kemudian, pasar modal juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham dalam kebijakan dividen dan stabilitas harga yang normal. Peran pasar modal selanjutnya yaitu memberikan fasilitas transaksi saham dan surat berharga lain yang diperjualkan. Selanjutnya juga pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk memenuhi keinginan para pemegang saham dengan kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang normal. Nah, terakhir, pasar modal ini mengurangi biaya transaksi dan mempublishkan informasi secara terbuka. Dengan hal ini menjadi important information, yaitu informasi yang penting bagi investor karena investor memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu fungsi pasar modal. Yang pertama, keberadaan pasar modal dapat mendorong munculnya dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan. Yang kedua, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan manfaat dividen, ya, atau bisa disebut keuntungan kepada para pembelinya. Maka dari itu, penjualan saham pada pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pendapatan pertambahan modal pada perusahaan yang diperoleh dari pasar modal maka dapat membuat produktivitasnya meningkat. Nah, selanjutnya ada urgensi edukasi pasar modal bagi masyarakat. Nah, dalam konteks akademik, edukasi pasar modal itu berkaitan dengan financial literacy teori yang menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan mempengaruhi perilaku investasi dan kualitas pengambilan keputusan. Nah, edukasi yang memadai itu mampu pertama, meningkatkan kesadaran risiko. Yang kedua, memperbaiki kualitas portofolio. Yang ketiga, mencegah kerugian akibat instrumen ilegal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dampak strategis pasar modal terhadap inklusi keuangan di antaranya yaitu pertama, meningkatnya akumulasi modal nasional, kemudian meningkatnya sumber pembiayaan investasi publik maupun private. Selanjutnya ada pemerataan kepemilikan aset produktif dan yang terakhir ada terciptanya masyarakat yang lebih mandiri secara finansial. Setelah mendengar penjelasan dari teman-teman saya dan dari saya, maka presentasi kali ini dapat disimpulkan yaitu pasar modal adalah tempat masyarakat berinvestasi dan perusahaan memperoleh dana jangka panjang. Melalui instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF, investor dapat menambah nilai aset serta melindungi diri dari inflasi.
Sistem perdagangan JATS dan lembaga seperti OJK, BEI, KSEI, dan KPEI membuat transaksi lebih aman dan transparan. Perlindungan tambahan diberikan lewat akses dan SIPF. Edukasi pasar modal juga penting agar masyarakat terhindar dari penipuan dan mampu berinvestasi dengan bijak. Secara keseluruhan, pasar modal mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.